warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bulia. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Anak-anak dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bulia lagi nggak ada jam ngajar kan ya? Iya, udah sudah. Jadi saya meminta Bulia datang nih. Ini sebenarnya ada kaitannya sama apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya ya Bulia, yaitu mengenai observasi pembelajaran Bulia di kelas. Ada kaitannya berarti dengan supervisi akademik yang dilakukan ya oleh saya sebagai coach, kemudian Bulia sebagai coachingnya. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa perbedaan yang Bulia rasakan nih? Kan sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas ya, waktu kita ada di tahap praobservasi, kemudian pada saat pembelajaran dan setelah pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, bagaimana Bulia mungkin bisa ceritain yang Bulia rasakan? Kalau dari sebelum pembelajaran memang kita kan sudah mencoba gitu ya, dari saya sendiri sudah mencoba menyiapkan segala kita nanti di kelas mau belajarnya apa-apa-apa, dari rencananya memang dari jaring-jaring, dari luas terus ke volume, tapi memang ketika kejadian di kelas kan kadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi paling kalau awalnya kita menyiapkan soal-soal untuk dikerjakan setelah pembelajaran itu selesai, tapi pas saat pembelajaran memang karena keterbatasan waktunya ada yang kurang sedikit. Tapi secara keseluruhan sih tersampaikan lah yang inti dari rencana saya sendiri sudah tersampaikan, hanya belum menyeluruh aja. Baru sampai ke tahap memang diskusi siswa sampai menjelaskan di depan, tapi belum sampai ke soal-soal kalau itu dari RPP-nya gitu. Nah, untuk penyelesaiannya sih tinggal dievaluasi aja. Jadi dari saya sendiri minta evaluasi dari Bu Rini sendiri. Oke, baik, itu kan Bulia udah mulai di awal sudah mulai menceritakan flashback lagi ya apa yang terjadi di kelas, mulai dari persiapannya Bulia, pelaksanaan sampai setelahnya. Kalau perasaannya Bulia sendiri nih, perasaannya ada nggak sih perasaan yang dihadapi ketika mau menghadapi supervisi nih ya, atau observasi pembelajaran di kelas, ini punya perasaan yang bagaimana kemudian setelah dilaksanakan, oh ternyata seperti ini. Nah, itu apa yang Bulia rasakan secara pribadi yang ada kaitannya sama emosi ya, sama apa yang dirasakan. Paling memang setiap kayaknya kita ngajar mah udah sering ya, ngajar biasa setiap hari, kita menyiapkannya juga memang sudah punya, tapi ketika ada minggu depan ini ya supervisi, tapi pasti ada dari diri sendiri, oh deg-degan nih, padahal sebenarnya kita belajar, anggap aja mungkin ada guru yang lewat itu kan bisa dianggap sebagai supervisi juga ya, jadinya perasaan cemas, takut pasti ada, tapi balik lagi, kalau misalkan kita tidak dilakukan supervisi, kita juga nggak tahu ya kekurangannya apa. Mungkin kita, terutama saya ngalamin sendiri gitu ya, di rencana memang kan kita pengen ngasih tahu gitu tujuan pembelajarannya apa, tapi memang kayaknya rata-rata saya selalu lupa gitu. Karena kita mungkin, kita mau belajar ini loh, tapi saya nggak menyampaikannya dalam bahasa yang sesuai. Paling kayak, hari ini kita mau belajar ini, tapi saya nggak bilang ini tujuannya ini loh. Secara formal ya. Secara formalnya itu yang saya kurang, karena saya biasanya memang menyampaikan sesuai bahasa mereka aja, jadi nggak pernah disampaikan ini ya tujuannya ya. Itu biasanya kekurangan saya rata-rata itu sih, karena memang kelupaan gitu, kelupaan bahasa ininya gitu. Baik, jadi kalau yang boleh saya rangkum nih dari apa yang Bulia tadi utarakan mengenai perasaannya, pastinya ada kecemasan yang Bulia rasakan. Kayaknya mungkin dihadapi juga rekan-rekan Bulia. Jadi dari yang saya rangkum ya tadi, apa yang Bulia utarakan mengenai perasaannya sebelum supervisi, ada kekhawatiran, kecemasan gitu ya. Kemudian setelah dijalani ternyata lega ya, sudah jalani, dan Bulia tadi punya pemikiran bahwa supervisi ini memang penting ya. Menurut Bulia supervisi ini perlu, karena kalau tanpa supervisi kita nggak tahu ya, Bulia tadi nggak tahu kekurangannya apa yang bisa jadi bahan evaluasi untuk jadi kedepannya lebih oke. Saya mengingatkan kembali apa yang sudah
kita bicarakan di pertemuan sebelumnya ya mengenai tujuan pembelajaran dan lain-lainnya itu, kalau nggak salah tujuan pembelajaran ada 2 ya Bu Lia ya, yaitu luas permukaan dengan volume ya, seperti itu. Nah kemudian juga Bu Lia sudah mengutarakan pengembangan apa yang akan dilakukan ya pada saat pembelajaran kemarin itu. Kalau tidak salah ada 3 ya Bu Lia ya. Mulai dari pembelajaran kontekstual ya, kemudian dibalut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada apa lagi? Sosial emosional, dan kemudian dengan itu aja siapa? Budaya positifnya. Oke, budaya positifnya. Oke. Nah, dari 3 area pengembangan itu, Bu Lia bisa ceritain nggak keterkaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu seperti apa? Ini sekaligus sebagai refleksi dari Bu Lia sendiri ya terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu seperti apa pelaksanaannya. Oke, jadi kalau untuk diferensiasi sendiri ini memang kebetulan saya juga baru belajar sedikit gitu ya Bu. Jadi untuk keseluruhan saya belum terlalu menguasai. Tapi sebenarnya sebelum kita tahu pun kayaknya saya pernah gitu mengajar dengan cara itu. Karena kalau diferensiasi itu kan memang anak dibagi-bagi gitu ya, di tugasnya ada yang sesuai dengan kemampuan mereka, ada yang tinggi, ada yang rendah, mungkin perbedaannya itu. Jadi membagi tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada yang cara belajarnya dengan gaya audio kah, visual kah, kinestetika. Nah, kalau saya setelah ini kayaknya dulu ternyata saya pernah loh mempelajari itu. Maksudnya mempraktekkan itu, cuma belum saya tahu ya. Belum tahu kalau itu termasuk diferensiasi. Jadi kalau saya sendiri ini kan khususnya dibangun ruang. Sebelum memulai pembelajaran ini sendiri pun di tugas awalnya memang saya menyuruh mereka gitu ya, meminta mereka tugas kelompoknya itu memang membuat jaring-jaring khususnya. Nah, untuk jaring-jaring sendiri itu terserah, saya bebaskan, terserah. Kalian bebas mau pakai karton kah, pokoknya menurut kalian yang mudah didapat dan mudah dibuat itu gimana. Dan kenyataannya memang hasilnya berbeda-beda. Ada yang kalau yang siswanya memang terpaku pada itu, ya udah cari yang gampang, karton, kubus, udah gitu. Tapi kalau ada yang mau out of the box, ya ternyata ada hasilnya gitu. Kalau kayak saya nggak pernah menyuruh mereka gitu ya, harus karton semua. Tapi nyatanya seneng loh, ternyata mereka ada yang memanfaatkan teknologi media sosial mereka untuk membuat sesuatu. Jadi dari situ ternyata pas saya pelajari diferensiasi, ini masuk ya, ternyata kayak gitu. Terus dari diskusi kelompok juga, jadi kita bisa melihat gitu. Dari diskusi kelompok itu kita bisa tahu emosional mereka apa. Jadi mau bekerja sama nggak sih sebenarnya di kelompok itu. Terus bisa nggak sih mereka memperhatikan temannya ketika memang mempresentasikan. Paling itu sih. Tapi ya di budaya ininya tuh, budaya positifnya saya nggak tahu gitu kalau sebenarnya yang mereka tampilkan itu termasuk ini gitu ya. Ya kita pikir memang itu bagus, tapi ternyata di diferensiasi ini ada gitu penerapan dari budaya itu sendiri. Oke, jadi Bu Lia menilai apa yang sudah Bu Lia laksanakan tuh sebenarnya juga pernah masuk pembelajaran berdiferensiasi ya sebelumnya, cuma nggak tahu istilahnya aja ya. Ternyata itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran di dalam pembelajaran itu ya, khususnya dalam diskusi kelompok, di situ ada pembelajaran sosial emosionalnya. Kemudian termasuk kegiatan dari awal ya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan produknya juga ada yang namanya penerapan budaya positif. Oke, menurut Bu Lia dari pembelajaran yang kemarin Bu Lia lakukan, gitu ya, hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik dan ada hal-hal apa saja yang belum berjalan dengan baik? Pertama kalau dari sikapnya ya itu menurut saya memang udah berjalan dengan baik.
Karena kalau dari pembentukan kelompok sendiri itu saya tidak menyuruh mereka tentukan sendiri gitu. Saya meminta, memang yang hanya saya tentukan itu adalah ketua kelompoknya, dengan harapan kalau ketua kelompoknya kita tentukan, jadi yang memang kemampuannya lebih bisa terpisah. Karena kalau biasa anak-anak kalau kelompok kan yang pinter sama pinter, yang kurang sama kurang. Jadi dengan pembentukan kelompok itu saya berharapnya mereka mau yang pinter bisa mengajari temannya yang kurang. Jadi mereka ada sikap positifnya ya saling ngajarin itu terutama. Terus kalau misalkan yang saya rasa kurang gitu dari siswa yang memang masih kurang, jadi dia nganggap di kelompok kita masih ada ini nih yang pinter nih, udah nggak usah, udahlah, gue ngapa-ngapain juga tetap ada gitu, tetap ada. Paling itu aja sih kalau yang saya rasa kekurangan. Jadi itu tadi dari segi pembelajaran anak ya. Kalau dari tahapan pembelajarannya dari awal sampai akhir, apakah ada menurut Bulia yang harus yang harus Bulia kembangkan lagi mungkin nanti, atau yang harus Bulia evaluasi itu menurut Bulia? Untuk yang dievaluasi paling kalau misal ini sih pemanfaatan waktu, jadi kayak pengaturan waktunya aja, alokasi waktunya. Jadi saya sendiri memang kayak belum bisa, masih kurang gitu, kayak waktunya sebenarnya udah mau tinggal segini tapi belum bisa memanage waktunya dengan baik. Jadinya yang rencana kita harusnya selesai sampai ke latihan tapi memang kenyataannya belum gitu, baru sampai ke tahap presentasi siswa aja. Baik. Kalau boleh saya mengungkapkan nih Bulia, temuan-temuan yang saya atau catatan-catatan yang saya buat ya ketika pembelajaran Bulia ini sebenarnya hampir sama tadi apa yang Bulia sampaikan terkait alokasi waktu ya, karena memang pembelajarannya selesai hanya sampai anak-anak presentasi ya. Untuk penilaiannya sendiri ya, penilaian mungkin pengetahuannya itu belum ada ya Bulia ya, karena seperti itu. Tapi saya juga menanyakan apakah pembelajarannya itu sudah termasuk dengan evaluasinya ya, tapi kan Bulia jawab di luar dari pembelajaran itu ya sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada beberapa kegiatan sebenarnya ya di pendahuluan yang kelewatan maksudnya yang terlupa nih sama Bulia gitu ya, mungkin mengecek kehadiran stadidik atau mungkin memastikan anak-anaknya sudah siap atau belum gitu, seperti itu. Sampai di kegiatan akhir di bagian refleksi itu juga masih didominasi oleh Bulia ya, untuk melakukan refleksi apa saja yang dipelajari, kemudian bagian mana yang sulit dipelajari, bagian mana yang mudah bagi mereka untuk dipelajari, itu juga masih didominasi sama Bulia gitu ya. Jadi keterlibatan peserta didik untuk melakukan refleksinya itu perlu diberikan porsi lebih mungkin ya untuk peserta didik. Tapi untuk secara keseluruhan apa yang Bulia rencanakan itu terlaksana sih ya di pembelajaran. Seperti itu. Mungkin tadi kekhawatirannya Bulia mengenai alokasi waktu. Nah, untuk kedepannya menurut Bulia tindakan selanjutnya ya untuk di pertemuan selanjutnya di pembelajaran Bulia agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi, apa yang bisa Bulia lakukan? Paling kalau di waktu di kemarin kan diskusi ya, jadi untuk kedepannya jika mau diskusi kelompok lagi kita batasin gitu waktu, karena selama ini kita udah kasihkan diskusi tahu waktu udah mau habis, kasih lo saja anak-anak ya. Jadi paling itu aja. Dari saya sendiri harus kita harus waktu diskusi hanya sekian gitu. Jadi selesai nggak selesai memang dari kitanya harus ngingetin siswa, karena kalau namanya diskusi gitu ya pasti ada yang sambil ngobrol lah, yang menyebabkan belum bu itu paling ya mungkin aja. Lebih dipertegas lagi di pembelajaran sosial emosional kaitannya dengan diskusi kelompok itu ya, bekerja samanya, kemudian budaya positifnya mungkin lebih mengedepankan kedisiplinan gitu ya. Bulia mengingatkan kembali tentang kedisiplinan. Nah, satu lagi yang belum tersentuh Bulia, bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah,
di pertemuan selanjutnya apa strateginya Bu Lia nih untuk makin mempertebal pembelajaran berdiferensiasinya Bu Lia nih? Kalau kemarin kan saya sudah membuat gitu ya, dari diferensiasi itu kan memang 3 ya, Bu ya. Jadi dari kontennya, proses, dan produknya. Jadi kalau dari untuk khususnya bab ini sendiri sudah ada produknya. Setiap kelompok memang sudah punya produk di awal. Untuk kontennya juga saya sudah menampilkan materi dari khususnya GeoGebra karena di sini materinya bangun ruang. Terus saya juga menampilkan memang ada apa ya? Kayak buku gitu, buku dari buku elektronik yang memang kita sampaikan langsung ke siswa. Paling nanti ke depannya pengen prosesnya, jadi pengennya tuh kita ngelihat langsung gitu ya, proses menghasilkan produk itu apa. Tapi memang nanti balik lagi apakah waktunya cukup atau enggak. Jadi walaupun misalkan prosesnya tidak ditampilkan di kelas, jadi saya berharap proses mereka membuat sesuatu itu nanti direkam gitu. Jadi memang setelah bab ini saya sudah membuat tugas, jadi kayaknya saya hampir setiap bab itu selalu diawali dengan tugas kelompok dulu, karena saya mau di materi itu mereka sebenarnya udah menguasai dulu. Jadi saya belum ngajarin, jadi saat bab terakhir di akhir pembelajaran bab sebelumnya saya udah menugaskan ke mereka untuk bab berikutnya kalian tugas kelompoknya ini, dan itu biasanya selalu berbeda-beda. Di awal saya menyuruh di semester 1 itu saya membuat produk, anak-anak membuat produk yang di-upload ke media sosialnya masing-masing. Terus berikutnya kalau di bab ruang ini, bangun ruang ini produknya berupa jaring-jaring. Terus setelah bangun ruang ini kan memang statistika. Anak-anak membuat produknya itu berupa hasil presentasi mereka dari karena statistika kan berupa data ya. Jadi memang saya bebaskan dulu, kalian membuat data apa aja bebas, mau artis kah, berat badan kah, dan disampaikan ke dalam produknya itu dibebaskan lagi ke mereka, mau berupa video, mau berupa karton kah, pokoknya terserah mereka, dan memang hasilnya ada gitu. Alhamdulillahnya itu saya berharap memang di prosesnya itu sudah ada gitu diferensiasinya. Oke, jadi dari 3 diferensiasi konten, proses, dan produk nih Bu Lia sudah mengaplikasikan ya diferensiasi konten dengan menyajikan bahan materi ajar yang beragam, kemudian di produk membebaskan peserta didik untuk membuat ya memastikan pemahaman mereka tuh melalui produknya dengan beragam. Nah, Bu Lia ingin mengembangkan lagi untuk kedepannya adalah berdiferensiasi konten. Mungkin nanti Bu Lia bisa bisa mencari tahu, kemudian memperbanyak referensi atau memikirkan ide-ide nih yang kaitannya dengan proses atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi anak ya, sehingga terjadinya diferensiasi proses itu sendiri. Oke, baik Bu Lia. Jadi bagaimana nih pemahaman mengenai berdiferensiasi, kemudian sosial emosional dengan budaya positif nih kayaknya di kegiatan pembelajaran kemarin ya, ini sudah mulai nampak. Nah, ketiga strategi tadi nih yang Bu Lia siapkan untuk kedepannya pastinya Bu Lia akan evaluasi ya, kemudian akan Bu Lia sempurnakan. Nah, kira-kira kapan akan direalisasikan tadi itu ya strategi berdiferensiasi, khususnya prosesnya ya yang Bu Lia masih perlu Bu Lia tebalkan nih katanya. Kemudian ditambah lagi dengan penguatan pembelajaran sosial emosionalnya sama penerapan budaya positifnya. Ini kira-kira kapan akan Bu Lia wujudkan gitu atau realisasikan ke depannya? Sebenarnya pengennya belajar lagi lebih ya. Kalau ada kesempatan dan memang ada, itulah pokoknya intinya saya mau belajar lebih jauh dulu karena khawatir nanti ada yang kurang nih sebenarnya. Menurut pemahaman saya udah cukup, tapi takutnya ada sesuatu yang kurang, jadi pengennya belajar lagi. Kalau memang ada dalam waktu dekat ada itu pengen, karena memang kemarin baru sekilas hanya berapa 5 hari pertemuan itu
Waktu pelatihan ya? Iya, pelatihan 5 hari itu kan memang materi utamanya bukan diferensiasi. Tapi ada satu JP kali ya, itu yang diferensiasi yang menurut saya hanya baru akar-akarnya aja nih, baru belum ke intinya gitu. Jadinya pengennya sih belajar lagi dulu ya, dengan harapan di semester berikutnya bisa lebih baik lagi, bisa siswa kita bisa kelompokan lagi, bisa lebih menyeluruh ya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi area pengembangan Bu Lia nih, Bu Lia mau meningkatkan kompetensi lagi ya, khususnya mengenai pemahaman mengenai pembelajaran diferensiasi. Mungkin nanti ditambahkan juga penguatan yang mengenai pembelajaran sosial emosionalnya ya, karena kan tadi Bu Lia sudah katakan area pengembangannya itu ada 3 ya ketika melaksanakan pembelajaran kemarin, sama yang budaya positifnya. Itu aja sih Bu Lia. Makasih ya. Kemarin pembelajarannya sudah boleh saya observasi, kemudian tadi Bu Lia juga sudah dengar catatan-catatan dari saya. Ini apa diterima nih catatan-catatan? Sangat diterima. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, sukses terus buat Bu Lia. Menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada muridnya, yang menyenangkan ya, apalagi ini matematika nih misi banget nih kita ya sebagai guru matematika, menghadirkan pembelajaran yang memang menyenangkan dan bermakna ya, menarik buat anak-anak. Oke, baik Bu Lia, demikian perbincangan kita ya, pasca observasi saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak